Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukuranillah, amma ba'd. Yang bersama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurkolis SPDI, guru berasal dari MTSN 200 Veteran Jombang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Muhammad SAW untuk menambah wawasan akan kita bahas tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, anak-anak, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Ketika itu beliau usianya genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahalus. Beliau diangkat menjadi seorang nabi tatkala ketika memikirkan umat manusia yang pada saat itu dilanda zaman jahiliyah. Hari demi hari Rasulullah Muhammad SAW bertahalus di akhirat, bertafakur, bertadabbur, akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah SWT lewat malaikat Jibril dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena Kanjeng Nabi pada saat itu ditemui oleh malaikat Jibril belum pernah melihat makhluknya Allah, maka ada pada diri Kanjeng Nabi gemetar, ada pada Kanjeng Nabi keringat dingin yang keluar di tubuhnya, sehingga beliau gemetar dan ditenangkan oleh malaikat Jibril dengan kata Iqra, Iqra, Iqra. Tetap Kanjeng Nabi gemetar. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Kanjeng Nabi gemetar tubuhnya, keluarlah keringat dingin, dan akhirnya Kanjeng Nabi pada saat dalam kondisi yang tidak menentu, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau adalah utusannya Allah untuk menyampaikan risalah ajaran agama tauhid kepada umat manusia. Dan saat itulah Kanjeng Nabi Muhammad turun di Gua Hira. Di situ disambut oleh istri tercintanya Sayyidah Siti Khadijah, kemudian dipapah, kemudian diselimuti. Kanjeng Nabi ketika melihat Kanjeng Nabi dalam kondisi tubuhnya gemetar, diselimuti, dan akhirnya Kanjeng Nabi tenang. Akhirnya turunlah ayat yang kedua, yakni surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Setelah mendapatkan wahyu yang kedua, Kanjeng Nabi menegaskan dan meyakini bahwa itu semua adalah tugas yang harus disampaikan kepada umat manusia. Mendapatkan wahyu yang kedua surah Al-Mudaththir, Kanjeng Nabi berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Bagaimana dalam Al-Quran diterangkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kanjeng Nabi menyampaikan dakwah itu kepada keluarga dekatnya, yang tak lain yang pertama adalah Sayyidah Siti Khadijah. Sayyidah Siti Khadijah melihat peristiwa yang dialami Kanjeng Nabi bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tidak seperti biasanya ketika
turun dari Gua Hira? Beliau menjawab, wahai istriku, hari ini aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ajaran agama tauhid. Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Siti Khadijah menjawab, wahai suamiku, aku percaya atas apa yang kau alami di Gua Hira, maka sampaikanlah ajaran tauhid itu kepadaku, niscaya akan aku mengikuti apa yang engkau sampaikan. Maka peristiwa inilah mengantarkan lakop atau gelar kepada Siti Khadijah, seorang wanita yang mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk ajaran agama Islam di periode Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Kanjeng Nabi menyampaikan ajaran agama tauhid kepada keluarga kerabatnya, yakni kepada mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib, yang tak lain semuanya nanti mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun. Anak-anak sekalian yang saya hormati, selanjutnya apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu, selama berdakwah kepada keluarga terdekatnya. Kanjeng Nabi berdakwah kepada khalayak umat manusia secara umum. Setelah Kanjeng Nabi menerima wahyu surah Al-Hijr yang berbunyi fasda bima tu'maru wa awid anil musyrikin, Kanjeng Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Tatkala ketika Kanjeng Nabi berdakwah, diawali menyampaikan dakwah secara siri atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Anak-anak sekalian, apakah dakwahnya Kanjeng Nabi ketika menyampaikan dakwah secara terang-terangan, usaha dan upayanya mengalami masa-masa yang Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara siri atau rahasia selama 3 tahun kepada sanak kerabatnya? Kanjeng Nabi mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan yang diabadikan dalam surah Al-Hijr, fasda bima tu'maru wa a'ud anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Anak-anak yang saya hormati, ternyata dakwahnya Kanjeng Nabi secara terang-terangan ini menemui berbagai macam. Anak-anak sekalian yang saya hormati, prioritas dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW di Mekah adalah yang pertama kali adalah mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan, berbagai macam kepercayaan yang dianut pada masa itu. Secara ilmiahnya disebut dengan politeisme. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang Jazirah Arab, Mekah, Madinah pada masa zaman sebelum datangnya Kanjeng Nabi Muhammad, masyarakatnya menyembah berhala, menyembah api, menyembah patung dan seterusnya? Itu disebabkan karena putus risalah kenabiannya Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam. Ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah beliau wafat, generasi berikutnya tidak ada yang mengajarkan kepada generasi berikutnya. Akhirnya lambat laun ajaran agama tauhid semakin hari semakin pudar, ditambah oleh seorang pemuka. Saya ulang sekali lagi anak-anak, jangan ada yang ngantuk. Ajaran agama tauhid semakin hari semakin pudar karena ditambah ada seorang pemuka kelompok kafir Quraisy yang berpengaruh yang bernama Amir ibn Lu'bay pergi menuju ke negeri Syam. Siapa tadi? Amir ibn Lu'bay menuju ke Syam.
Ternyata di sana melihat tata cara peribadatan orang-orang Syam menggunakan media patung. Dan akhirnya dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab inilah akhirnya dibawa oleh Amir ibn Lu'ay menuju ke Mekah, yang ditaruh di sekeliling Ka'bah dan diinformasikan kepada khalayak umum, kalau kita ingin beribadah maka menggunakan patung. Maka akhirnya ada sebutan patung Hubal, Lata, Uzza, dan Manat, dan seterusnya. Dakwah selanjutnya Kanjeng Nabi yang tadinya yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan, yang kedua adalah menegakkan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya terhadap hari pembalasan, bahwa sesungguhnya hidup mati tinggal menikmati, setelah mati tidak ada yang bertanya atas apa yang perbuat di muka bumi. Selanjutnya anak-anak, Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwahnya merubah perilaku jahiliyah. Kita tahu perilaku jahiliyah di mana manusia perilaku dan perbuatannya laksana bagaikan binatang. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan yang ada pada masa tempo itu tidak berpedoman pada tatanan ajaran agama yang benar, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu belaka, seperti menganggap wanita yang lahir menjadi aib keluarganya karena tidak bisa dianggap untuk diajak perang dan tidak bisa memuliakan keluarganya, dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak kalian, ajaran prioritasnya Kanjeng Nabi selanjutnya yang keempat adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan, budak atau menjual belikan seperti pedagang yang kita saksikan di pasar. Jadi manusia laksana bagikan hayawan, boleh dinikmati sesukanya tanpa ada aturan, boleh disembelih, boleh dihina, boleh, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, tantangan dan rintangan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah adanya penghinaan, ancaman, dan siksaan. Dan yang kedua anak-anak, Kanjeng Nabi dihina, diancam, disiksa, baik pada diri Kanjeng Nabi juga kepada para pengikutnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, rintangannya dalam dakwahnya Kanjeng Nabi yaitu ada di bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Rintangan yang selanjutnya adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang terakhir adalah menghasut masyarakat Mekah agar tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar itulah Kanjeng Nabi melakukan hijrah menuju ke negeri Habasyah, Taif, menuju ke negeri Yasrib, dan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa menambah hasanah keilmuan kita dan bisa menambah dekatnya kita dan cintanya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan upaya dan usahanya beliau sangat luar biasa menyampaikan ajaran agama Islam penuh dengan luka dan duka. Semoga kita semua sebagai pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.